pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Lebih Dekat bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu. Nah Pak, sebelumnya di tahun 2022, Presiden Joko Widodo didampingi Mentan Syahrul Yassin Limpo pernah meninjau lahan food estate di Desa Fatuketi, Kecamatan Kekuluk Mesak. Lahan jagung yang ada menggunakan irigasi sprinkler, di mana terdapat 397 tiang dengan sumber air berasal dari bendungan Roti Kelot. Nah, bagaimana dengan kondisinya saat ini, Pak? Untuk kondisi food estate ya, memang food estate ini adalah satu program strategis nasional yang sifatnya top down, yang mana tujuan dari program food estate ini adalah membangun lumbung pangan di daerah-daerah dengan tujuan adalah untuk peningkatan produksi pangan dan juga kesejahteraan masyarakat. Terus yang kedua untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan juga untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Di samping itu juga untuk menopang pertumbuhan ekonomi wilayah maupun ekonomi nasional. Dalam fase perencanaannya, sebenarnya food estate itu dilaksanakan dalam 4 tahap. Yaitu tahap 1 untuk pembangunan, tahap keduanya untuk pengembangan hilirisasi, terus tahap ketiganya itu adalah diversifikasi usaha, dan tahap keempat itu harusnya sudah mandiri. Namun dalam pelaksanaannya tentunya tidak seperti yang direncanakan. Ada beberapa kendala yang dihadapi, baik kendala teknis maupun secara sosial. Dari segi teknis untuk pengembangan food estate di Kabupaten Belu ini, dia terkendala bahwa lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi food estate itu secara teknis belum memenuhi atau belum memiliki master plan-nya master plan pengembangan. Yang kedua, peta AOI-nya juga belum ada. Dan yang ketiga lagi itu sumber daya dukung air yang ada di sana di Embung Roti Kelot yang tadi Ibu sebutkan itu juga tidak mencukupi untuk mengairi luasan areal yang sudah ditetapkan untuk pengembangan food estate. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi dari tahun setelah Pak Presiden datang, kunjungan Pak Presiden itu, untuk sementara boleh kita katakan mati suri, tidak ada kegiatan di situ. Sementara kita sudah berharap dengan beberapa kali tanam waktu Pak Presiden datang, setelah itu dilanjutkan dengan Kepulauan Belu, kita lagi tanam juga dan dilakukan pemanen oleh Pak Gubernur. Harusnya masyarakat di situ sudah boleh masuk pada tahap mandiri untuk mengelola lahan yang ada di situ. Tapi secara de facto kita lihat di lapangan hanya beberapa petani saja yang melakukan budidaya di sana, budidaya tanaman baik berupa jagung maupun padi. Sebagian besarnya itu tidak, karena mereka masih menunggu bantuan dari pusat, karena memang dalam perencanaannya itu food estate itu pengembangannya itu dari tahun 2021 hingga 2024 ini masih full bantuan dari pusat. Tapi karena itu tadi terkendala dalam pelaksanaan, terkendala masalah teknis dan juga masalah sosial, di mana di sana juga secara sosial memang itu masyarakat yang ada di situ sebenarnya bukan bermata pencarian sebagai petani. Jadi dari orang yang bukan petani kita berubah menjadi petani itu butuh waktu, sehingga agak sedikit mangkrak boleh dibilang, agak sedikit mati suri karena memang awalnya kalau kita mau lihat kembali itu food estate itu ketika kita rintis pertama yang pergi tanam di situ itu bukan petani. Malah bukan petani. Itu seluruh ASN yang pergi tanam, bahkan Pak Bupati dan Pak Wakil juga ikut turun ke gali ya. Karena memang masyarakat di situ tidak terbiasa dengan tanam menanam. Mereka itu pekerjaannya ada yang jadi pedagang, ada yang nelayan. Nah, jadi kita paksa mereka untuk mereka bertani. Jadi itu butuh waktu sehingga. Tapi tidak menjadi soal karena kemarin kami sudah diundang oleh Bappenas untuk kita zoom kembali untuk mulai kembali dengan proses pelaksanaan yang baru, karena kemarin kita sudah buat dia punya master plan-nya, masih dalam kondisi sekarang dalam proses pembahasan, tetapi peta AOI-nya sudah ada. Jadi kita berdoa saja mungkin dalam 1 tahun ini sudah mulai kembali kegiatannya sudah bisa berjalan normal kembali. Kita harap seperti itu sehingga harapan food estate yang seperti tujuan yang tadi saya gambarkan itu bisa kita capai. Seperti itu. Semoga ya. Kedepannya lebih baik.
Nah Pak, apakah memungkinkan lahan-lahan pertanian yang ada di Kabupaten Belu ini menggunakan metode yang sama dengan food estate di Desa Fatu Keti? Nah, baik Ibu. Jadi saya sambung lagi yang tadi hasil Zoom meeting kami kemarin. Jadi awalnya kita food estate luasan yang ditetapkan itu cuma 599 hektar. 148-nya untuk komoditi jagung, 411-nya untuk komoditi padi yang tersebar di 4 desa di 2 kecamatan. Tetapi berdasarkan hasil Zoom meeting sesuai dengan master plan yang kita buat sekarang ini, dia sudah tersebar di 9 kecamatan yang ada yang memiliki potensi untuk dilakukan pengembangan food estate. Daerah sentra yang selama ini memiliki daerah irigasi itu termasuk Raihat, Tastim, Tasbar dan juga sebagian Raimanuk itu sudah masuk dalam peta AOI untuk pengembangan food estate. Jadi kita tidak lagi 599 hektar tetapi sudah menjadi 4.000 hektar yang akan nanti dikembangkan menjadi lumbung pangan baru atau food estate di kabupaten ini gitu. Iya. Jadi bahkan dia tidak lagi untuk pangan pokok, dia sudah integrated farming. Jadi selain komoditi pangan pokok, bisa ada horti, bisa ada ternak, bisa ada ikan di dalam. Jadi sistem integrated seperti itu. Betul, lebih bagus lagi tuh Pak. Lalu ini pertanyaan yang paling mendasar bagi para petani. Apa yang harus mereka lakukan agar bisa terus bertani dengan kondisi cuaca yang tidak menentu seperti saat ini? Baik, ini dalam setiap kesempatan saya selalu menghimbau kepada petani dalam bahasa saya seperti ini, Bu. Dalam kondisi sulit seperti ini, kita harus menjadi manusia yang hebat sesungguhnya. Bukan hebat dalam tanda kutip, dalam bahasa saya hebat itu artinya hand bantuan. Menunggu bantuan. Ya, karena kondisi seperti ini masyarakat kita itu cenderung meminta bantuan. Tidak memberdayakan diri untuk memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga kita bisa tetap survive, sehingga bisa melawan kondisi kekeringan ini. Caranya seperti apa? Caranya begini, kita jangan lagi terpaku dengan komoditi padi ataupun komoditi jagung yang kita sudah tahu bahwa dengan kondisi seperti ini tidak bisa tumbuh. Jadi kita harus bikin terobosan atau inovasi. Kita harus punya akal untuk mencari komoditi-komoditi yang bisa tumbuh dengan kondisi air seperti ini. Terutama saya mendorong Bapak Ibu kelompok tani untuk menanam kembali atau mendorong kembali produksi tanaman pangan lokal kita, baik berupa itu ubi kayu, talas, ada satu ubi yang kami orang Merai itu bilang rik. Itu ubinya itu dia tumbuhnya menjalar tapi isinya itu besar-besar. Ada yang warna ungu, ada yang warna putih. Nah ini komoditi-komoditi lokalnya sudah memiliki daya adaptif yang sangat tinggi terhadap kondisi iklim seperti ini. Ini harus kita dorong untuk mereka baik Pak, tahan dulu jawabannya. Kita akan kembali ke segmen berikutnya.